Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, semoga Allah azza wa jalla merahmati kita semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Kita dipertemukan kembali di majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat, dan sebagaimana telah direncanakan, insyaallah ta'ala pada kesempatan hari ini kita akan memulai untuk membahas sebuah risalah, sebuah kitab yang berjudul Fadailul A'mal. Fadailul A'mal yang ditulis oleh Al-Hafidh Dhiyauddin Muhammad ibni Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau lahir pada tahun 569 dan wafat pada tahun 643 Hijriah. Naam. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab ini, ada baiknya kita akan sedikit bercerita atau menyebutkan tentang bagaimana para ulama ahlul hadis mereka bersemangat di dalam mengumpulkan hadis, menulis hadis, ya, sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
sampai kemudian zaman tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, dan sesudahnya. Sebagaimana antum ketahui, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nah, jadi kita muqaddimah dulu sebelum masuk kitab ini. Ya. Sebagaimana antum ketahui bersama bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam ya diutus untuk mengajarkan kepada manusia Al-Qur'an dan juga mada as-sunnah. Baik, sebagaimana Allah sebutkan tentang tugas Nabi alaihi salatu wassalam, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam mengajari manusia, yu'allimuhumul kitaba, mengajari manusia Alkitab, yaitu apa? Al-Quran wal hikmah. Al-hikmah yakni apa? Hadis. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, itulah yang didapatkan oleh para sahabat. Para sahabat setiap hari ya mendapatkan imma ayat, kalau bukan ayat yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, atau ahadits, hadis-hadis Nabi, ucapan-ucapan beliau. Demikian pula sahabat ridwanullah alaihim ajma'in melihat apa yang dilakukan oleh beliau, bagaimana Nabi berjalan, bagaimana Nabi ya duduk, bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi bermuamalah. Itu terus disaksikan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, dan mereka sadar bahwasanya ini semua adalah ilmu yang harus dipelajari. Apakah itu ayat Al-Quranul Karim yang merupakan kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, atau sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga semua yang mereka lihat ya dari Nabi alaihi salatu wassalam, itu dipelajari. Nah, dan bukan hanya dipelajari, namun juga ditulis. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, hadis-hadis sudah ditulis. Tetapi memang Rasul alaihi salatu wassalam melarang ya. Melarang ya, ada larangan untuk menulis hadis. Nah, ini mungkin perlu antum ketahui. Di satu sisi kita dapatkan Rasul memerintahkan sahabat untuk menulis, di sisi yang lain Rasul melarang sahabat untuk menulis. Seakan-akan ada kontradiksi. Ya. Dalam sebuah hadis misalnya Nabi mengatakan, ya, man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an, falyamhu, maka hapuslah. Disuruh untuk menghapus. Nah, berarti dilarang untuk menulis apa? Hadis, ya atau tidak? Tidak, dari hadis ini, iya kan? Nabi mengatakan siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, hapus. Hapuslah. Tetapi ada hadis yang lain yang menunjukkan Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan sahabat untuk menulis hadis. Iya, contohnya. Di antara sahabat itu ada yang setiap mendengar sabda Nabi selalu ditulis, selalu ditulis, selalu ditulis, tidak pernah tidak. Yaitu sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Ini sahabat terkenal sebagai sahabat yang menulis semua yang didengar dari siapa? Nabi, ditulis. Nah. Sampai kemudian ada beberapa orang datang kepada Abdullah bin Amr ibn al-As. Wahai Abdullah, apakah kamu menulis semua yang kamu dengar dari Nabi? Baik ketika beliau marah dan beliau tidak marah. Yani apakah engkau juga menulis ketika Nabi sedang marah?
Maka sejak itu Abdullah sempat tidak menulis. Ya, kalau orang biasa seperti kita sedang marah bisa jadi ucapannya salah, iya atau tidak? Nah, kalau kita sedang marah bisa jadi salah. Itulah yang disampaikan kepada sahabat Abdullah. Wahai Abdullah, engkau tulis segala sesuatu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sementara beliau terkadang juga berbicara dalam keadaan marah. Maka sempat Abdullah tidak menulis ketika itu. Beberapa waktu, tidak lama. Hingga berita itu sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi pun berkata kepada Abdullah, wahai Abdullah, ya, tulis semua yang kamu dengar dari saya, tulis. Demi Allah, demi zat yang jiwaku di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali haqqan, kecuali perkara yang hak. Baik beliau sedang marah atau beliau sedang tidak marah, ya, semua yang terucap dari lisan Nabi semuanya apa? Benar. Beliau maksum. Tulis semua yang kamu dengar. Berarti di sini Nabi memerintahkan Abdullah untuk apa? Menulis hadis. Ketika haji wada, ini hadis yang lain dalil bahwasanya sahabat itu menulis sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam haji wada, beliau khutbah dengan khutbah yang sangat panjang. Berisi tentang pokok-pokok Islam, berisi tentang ajaran-ajaran agama yang mulia ini, ya, sampai panjang. Para sahabat yang hafal langsung hafal. Mendengar ucapan Nabi mereka menghafalkan. Ada salah seorang yang berdiri atau berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tolong tuliskan untuk saya," karena orang ini tidak hafal. Minta agar ucapan Nabi itu apa? Ditulis. Maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada sebagian sahabat beliau, "Uktubu li Abi Syah." Tulislah untuk Abu Syah. Abu Syah yang nama orang tadi. Tuliskan semua yang aku sampaikan tadi untuk Abu Syah. Berarti di zaman beliau hadis sudah ditulis atau belum? Sudah. Sahabat menulisnya sembunyi-sembunyi atau dengan perintah Nabi? Dengan perintah apa? Nabi. Lalu bagaimana dengan hadis tadi? Hadis yang pertama kita baca yaitu ketika Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk menghapus sabda-sabda beliau. Diterangkan oleh para ulama yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika ada larangan-larangan menulis hadis adalah dilarang menulis hadis kalau sampai dikhawatirkan hadis itu nanti akan bercampur dengan apa? Al-Quran. Misalnya ditulis dalam satu lembar, di situ ada ayat ditulis, di situ ada hadis juga ditulis. Yang seperti ini yang tidak boleh. Khawatir akan tercampur antara kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya yang tidak diperbolehkan. Adapun ketika ditulis terpisah, jelas ini adalah hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah ucapan-ucapan beliau alaihi salatu wassalam. Ditulis terpisah dalam lembaran-lembaran tersendiri dan tidak dikhawatirkan tercampur antara sabda Nabi alaihi salatu wassalam dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka yang seperti itu diperbolehkan. Bahkan diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Jadi penulisan hadis itu sudah ada sejak zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Setelah Rasul wafat, demikian juga. Tetap hadis itu diriwayatkan, ya, dihafalkan
dijaga. Jelas Al-Quran sudah terpisah dari hadis. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran sudah dikumpulkan. Semua dikumpulkan. Tidak tercampur lagi dengan hadis. Dikumpulkan, namun belum dibukukan dalam apa? Mushaf. Terus berlanjut pada masa Umar Ibn Khattab. Pun demikian. Al-Quran sudah terpisah dari apa? Hadis. Sahabat paham, ini ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, ini firman Allah Jalla wa Ala. Iya. Baru di masa Utsman Ibnu Affan, apa yang sudah dikumpulkan tadi? Dikumpulkan di apa? Lembaran-lembaran yang masih terpisah, ya, pada kulit-kulit, sebagiannya pada tulang-tulang belikat. Ayat-ayat Al-Quran tidak ada yang tersisa sama sekali, yakni belum terkumpulkan. Semuanya sudah terkumpulkan. Jadi terkumpul dalam hafalan-hafalan para sahabat dan juga terkumpul tulisan-tulisannya itu. Ya. Di zaman Utsman bin Affan, ya, dibukukanlah Al-Quranul Karim, yakni dituliskan dalam mushaf yang terkenal dengan mushaf apa? Utsmani. Disebarkan ke seluruh penjuru. Ya, disalin, diperbanyak sampai ke seluruh penjuru. Sehingga di saat itu, ya, tidak lagi ada kekhawatiran, dan memang di zaman Rasul juga tidak bercampur antara Al-Quran dan hadis. Lebih-lebih lagi kemudian setelah itu betul-betul sudah tertulis di dalam mushaf. Naam. Bersamaan dengan itu, hadis juga terus dihafalkan, terus diriwayatkan, terus ditulis. Naam. Dan kalau kita melihat sejarah pengumpulan hadis dan penulisan hadis itu sangat panjang. Semuanya menunjukkan, ya, betapa semangatnya para ulama dari kalangan sahabat wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in untuk menjaga hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Di masa khalifah atau Amirul Mukminin Umar ibnu Abdul Aziz. Beliau perintahkan kepada Al-Imam Az-Zuhri, Muhammad ibnu Muslim Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis. Di zaman itu betul-betul, ya, ada perintah secara khusus dari khalifah di masa pemerintahan Umar ibnu Abdul Aziz. Tabi'in. Umar ibnu Abdul Aziz memerintahkan kepada Al-Imam Muhammad ibnu Muslim Ibnu Syihab Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri, untuk mengumpulkan hadis. Dan diminta seluruh penjuru juga demikian. Seluruh penjuru negeri. Mesir, Irak, ya, Syam, Hijaz, Makkah, Madinah, Taif, semuanya dikumpulkan. Di zaman itulah hadis-hadis dikumpulkan. Jangan sampai hilang. Betul-betul kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga agama ini dengan menjaga Al-Quranul Karim, juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga dipastikan tidak ada satu hadis pun yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang agama Islam ini kecuali telah diriwayatkan oleh para ulama dan telah tertulis dan telah sampai kepada umat. Karena ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran, Zikra, wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang akan menjaganya. Allah berjanji menjaga Al-Quran.
Dan para ulama sepakat yang dijaga itu bukan hanya Al-Qur'annya saja, tetapi yang datang bersama Al-Qur'an, yang menjelaskan Al-Qur'an, yang menafsirkan Al-Qur'an, yaitu apa? Apa Mas? Hadis. Iya, Al-Qur'an tanpa hadis orang tidak akan paham dengan sempurna. Dari mana orang tahu sholat subuh 2 rakaat? Dari mana orang tahu sholat duhur 4 rakaat? Dari mana orang tahu kaifiyah tata cara sholat? Madza yaqra, apa yang dibaca ketika ruku, apa yang dibaca ketika sujud? Tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim. Di mana itu penjelasannya? Dalam hadis. Nah, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ada perintah untuk rukuk, tapi bagaimana cara rukuk? Tangan kita diletakkan di mana? Posisi kepala bagaimana? Apa yang kita baca ketika rukuk? Tidak ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Di mana itu? Fil hadis. Maka difahami, dan ini sepakat para ulama, ya, yang dijaga oleh Allah bukan hanya Al-Qur'an saja, tetapi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an, dan yang bersama dengan Al-Qur'an yaitu hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu." Ketahuilah sesungguhnya aku diberi oleh Allah Al-Qur'an dan yang semisal dengan Al-Qur'an bersamanya. Semisal dengan Al-Qur'an, yaitu hadis. Sama dengan Al-Qur'an, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sama dengan Al-Qur'an akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan tentunya penjagaan itu dengan sebab. Ya. Al-Qur'an dijaga oleh Allah, di antara sebabnya para sahabat menghafal Al-Qur'anul Karim. Dihafalkan oleh para sahabat. Dijaga Al-Qur'anul Karim, di antara sebabnya di zaman Nabi semuanya ditulis, bukan hanya dihafalkan, tapi ditulis. Ditulis, ya, di kulit-kulit, ditulis di lembaran-lembaran, ditulis di tulang-tulang belikat. Di zaman itu tidak seperti zaman sekarang. Kertas demikian mudah, murah didapatkan. Tapi subhanallah, di zaman itu terjaga semuanya. Terjaga di dalam dada-dada para sahabat, dihafalkan, dan terjaga dalam tulisan-tulisan. Jadi apa yang dihafalkan di dalam dada, ada di dalam apa? Tulisan. Rasulullah wafat, masih dihafalkan oleh para sahabat. Dan semua yang ditulisan itu dikumpulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, diletakkan dalam satu tempat, dijaga. Beliau meninggal berpindah kepada Umar bin Khattab, juga dijaga. Umar bin Khattab meninggal pada tahun 23 Hijriah, berpindah ke tempatnya Utsman bin Affan. Kemudian di zaman beliau ditulislah, ya, di dalam mushaf. Sama dengan hadis juga demikian. Sejak zaman Nabi sudah ditulis dan tidak dicampur dengan Al-Qur'anul Karim, karena memang Al-Qur'an dan sunnah beda. Al-Qur'an itu kalamullah, adapun hadis adalah ucapan siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun sama-sama wahyu, keduanya wahyu. Tetapi Al-Qur'an kalamullah, firman Allah, ghairu mahluk, minhu bada wa ilaihi ya'ud. Al-Qur'an kalamullah. Di zaman Nabi sudah ditulis juga hadis-hadis beliau, dan ditulis terpisah, ya, dari Al-Qur'anul Karim. Kalau sampai tercampur atau khawatir tercampur, itulah yang Nabi melarang. Man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu. Siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an, maka hapus. Yakni kalau dikhawatirkan bercampur dengan apa? Al-Qur'anul Karim. Terjaga betul, ikhwan. Terus berlanjut sampai pada masa Umar bin Abdul Aziz tadi saya sebut. Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Dan kalau perintah khalifah itu, ya, mesti akan dilaksanakan oleh seluruh, ya, kaum muslimin di seluruh penjuru negeri. Para sahabat masih tersebar, atau ada beberapa sahabat yang tersebar. Para tabi'in juga semakin tersebar. Para ulama tersebar di
di Mesir, di Irak, di Syam, Hijaz, Makkah, Madinah, Taif, Bahrain, dan yang lain. Bahkan sampai ke Azerbaijan, daratan Cina dan seterusnya. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada seorang imam di masa itu, keduanya ulama, keduanya ahlul hadis, baik Umar bin Abdul Aziz atau Muhammad bin Muslim Ibnu Syihab Az-Zuhri, diperintahkan untuk ditulis semua hadis yang diketahui. Bukan hanya di Madinah, di Makkah, di Mesir semuanya. Maka semakin terjaga lagi dengan terkumpulnya apa ya, Pak? Hadis-hadis Nabi ya dalam tulisan-tulisan. Naam. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, sedikit kita berbicara sejarah. Naam. Ketika mulai bermunculan kelompok-kelompok yang sesat, ya, bahkan nabi-nabi palsu sudah bermunculan. Di masa Nabi wafat ada nabi palsu, Musailam al-Kadzdzab. Ada lagi Al-Aswad al-Ansi. Ya. Ada lagi yang lain. Kemudian muncul kelompok-kelompok yang sesat. Al-Khawarij wal-Rafidah, Al-Qadariyah, orang-orang yang mengingkari mata takdir. Mulai muncul. Seperti disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 apa? Ya. Kelompok. Kulluha finnar. Semuanya di neraka, diancam neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Naam. Dan yang satu itu adalah orang-orang yang mengikuti jalannya Rasul dan para sahabat. Muncul kelompok yang sesat-sesat ini. Di antara mereka ada yang membuat hadis-hadis palsu. Di antara mereka ada yang membuat hadis-hadis yang mereka dustakan atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Belum lagi musuh-musuh Islam yang bersembunyi di tengah kaum muslimin, munafiqun, orang-orang munafik. Apakah yang seperti ini terbongkar? Jawabannya na'am, iya, terbongkar, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya sanad. Terlebih setelah wafatnya Utsman bin Affan, terbunuh Utsman bin Affan. Ya, Ibnu Sirin mengatakan, "Kanu la yas'aluna 'anil isnad, falamma waqa'atil fitnah sa'alu 'anil isnad, fa yanzuru ila ahli sunnati fayukhadhu hadithuhum wa yanzuru ila ahli bid'ah fa yutraku hadithuhum." Dulu manusia tidak pernah bertanya tentang sanad. Dulu di zaman Nabi tidak perlu bertanya sanad. Kenapa? Karena langsung ketemu siapa? Rasul. Tidak mungkin tanya sanad. Langsung ketemu dengan siapa? Rasul. Atau tidak langsung dari Rasul, namun dari sahabat. Yang sahabat itu tidak ada kedustaan padanya. Percaya. Ya. Misalnya Abu Bakar menyampaikan kepada putrinya Aisyah, saya mendengar Rasul mengatakan demikian-demikian. Sudah selesai. Karena yang didengar adalah orang yang terpercaya. Ya. Orang yang telah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Betul, dulu kanu la yas'alunan nas 'anil isnad. Dulu manusia tidak bertanya tentang sanad. Siapa yang meriwayatkan? Tidak. Falamma waqa'atil fitnatu, namun ketika terjadi fitnah yang dimaksud adalah terbunuhnya Utsman bin Affan. Orang-orang Khawarij bermunculan, ada orang Syiah mulai muncul. Terus berkembang. Di saat itu para ulama, Utsman meninggal tahun 35 Hijriah. Dibunuh tahun 35 Hijriah. Di zaman itu, sejak saat itu, ya, datanglah suatu fase di mana para ulama, ya, ketika mendengarkan hadis mesti bertanya, dari siapa? Dari fulan. Fulan dari siapa? Dikejar. Dilihat siapa yang meriwayatkan. Kalau yang meriwayatkan itu adalah ahlus sunnah, fayukhadhu hadithuhu, maka diambil hadisnya. Tetapi kalau yang meriwayatkan ahlul bidah, maka ditolak hadisnya. Subhanallah, dijaga betul agama ini.
Dan ini terus berlanjut, ya. Sampai tadi masa siapa? Umar bin Abdul Aziz. Ini masih terus berlanjut. Bertanya tentang siapa yang meriwayatkan terus sampai masa Umar bin Abdul Aziz. Dan selalu diteliti siapa yang meriwayatkan, Ahlus Sunnah atau Ahlul Bidah. Jadi sebutan Ahlus Sunnah, Ahlul Bidah sudah sejak dulu. Nah, dan ini adalah lafaz-lafaz syar'i. Iya. Nah, sekali lagi ini muqaddimah sebelum kita sampai kepada buku yang akan kita pelajari, yaitu kitab Fadailul A'mal. Baik. Kita lanjutkan ikhwatil kiram. Kalau kita lihat, ya, penulisan hadis dari abad ke abad memiliki keistimewaan masing-masing. Iya. Ada masa di mana para ulama hanya sekedar dikumpulkan. Belum dipisah-pisahkan antara hadis-hadis tentang ibadah sholat atau hadis-hadis tentang ibadah zakat, yakni baru dikumpulkan. Maka kita lihat para ulama mereka menulis dengan berbagai macam metode. Dan ini terus berkembang dari abad ke abad. Baik, kita sebutkan secara ringkas. Kalau di zaman tadi Umar bin Abdul Aziz, ya, ketika hadis dikumpulkan hanya sekedar dikumpulkan. Dikumpulkan, yang penting dikumpulkan. Bercampur antara hadis tentang sholat, hadis tentang puasa, hadis tentang zakat, hadis tentang toharoh, bercampur jadi satu. Yang penting dikumpulkan dulu. Jangan sampai hilang. Kemudian datang masa berikutnya, para ulama ada yang mengumpulkan hadis berdasarkan sahabat. Hadis-hadisnya Abu Bakar As-Siddiq dikumpulkan menjadi satu. Hadis-hadisnya Umar bin Khattab dikumpulkan menjadi satu. Hadis-hadisnya Utsman bin Affan dikumpulkan menjadi satu. Itulah yang disebut dengan kitab Musnad. Mungkin kita mendengar ada kitab Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad itu adalah kitab yang mengumpulkan hadis dan diurutkan berdasarkan sahabat. Jadi kalau antum membuka kitab Musnad Imam Ahmad, sekarang dicetak dalam 50 jilid. Musnad Imam Ahmad. 45 jilid hadis, 5 jilid daftar isi. Daftar isinya 5 jilid, ikhwan. Nah, segini 5 jilid. Baru daftar isi. Baik. Maka dari situ kita melihat betapa perjuangan para ulama. Terkumpul dalam Musnad Imam Ahmad lebih dari 40.000 hadis. Dalam Musnad Imam Ahmad. Dan di dalam menyusun, Imam Ahmad bin Hanbal mengikuti metode mengumpulkan hadis, memisahkan hadis berdasarkan apa? Berdasarkan sahabat. Jadi kalau antum buka Musnad Imam Ahmad jilid yang pertama, antum buka halaman yang pertama, akan terbaca judulnya Musnad Abi Bakar As-Siddiq. Musnad Abu Bakar As-Siddiq. Maka di situ tertulis semua hadis-hadisnya Abu Bakar. Haddatsani fulan an fulan an fulan an fulan an Abi Bakar As-Siddiq. Hadis yang kedua juga demikian. An Abi Bakar As-Siddiq. Semuanya hadis Abu Bakar As-Siddiq. Selesai Abu Bakar berpindah kepada Musnad Umar Ibnul Khattab. Sampai selesai. Setelah itu berikutnya Musnad Utsman Ibnu Affan. Sampai selesai. Setelah Musnad Utsman siapa? Musnad Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian dilanjutkan dengan al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Setelah 4 itu, ada Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, dan Abdurrahman bin Auf. Ya. Baik. Kemudian dilanjutkan dengan sahabat yang lain. Sampai genap 40.000 sekian hadis. Ini Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya murid. Di antaranya adalah Abu Dawud As-Sijistani. Pernah dengar Abu Dawud?
Pernah? Abu Dawud. Sunan Abu Dawud pernah dengar? Sekarang dengar kan? Ada Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi. Sunan Tirmidzi pernah dengar? Sunan apa lagi? Sunan apa lagi? Nama kitab loh ya. Ada Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah ya. Ada Sunan Baihaqi Sughra, Baihaqi Kubra, Sunan Nasai juga Sunan Sughra, ada Sunan Nasai Kubra. Ya. Nama kitab ini adalah kitab Sunan. Beda dengan kitab Musnad. Ini muridnya Imam Ahmad. Ada metode yang lain, yaitu metode di mana para ulama mengumpulkan hadis berdasarkan bab-bab fikih. Berdasarkan bab-bab apa? Fikih. Maka antum akan lihat yang pertama kali dibuka adalah Kitabut Thaharah. Kitab tentang apa? Thaharah. Yani semua hadis yang terkait dengan thaharah. Nanti ada Kitabul Wudu, Kitabul Ghusl, mandi, Kitabut Tayammum. Pokoknya yang terkait dengan apa? Ya, thaharah. Selesai Kitabut Thaharah dilanjutkan dengan Kitabus Shalah. Kitab apa? Salat. Sampai selesai. Salat wajibnya, salat sunnahnya, tata cara salatnya semua disebutkan dalam Kitabus Shalah. Selesai Kitabus Shalah dilanjutkan dengan Kitabuz Zakat. Biasanya demikian. Berurutan seperti arkanu al-Islam. Setelah salat, zakat. Setelah zakat apa? Siyam. Setelah siyam apa? Al-Hajj. Naam. Bisa difahami tidak? Jadi, naam. Ini bertahap ikhwan. Tadi zamannya Umar bin Abdul Aziz, ya rahimahumullah, dikumpulkan dulu, baru pengumpulan. Masih bercampur pengumpulan. Ya sama ibaratnya tulab semua dikumpulkan. Ayo semua kumpul ke masjid. Masih semua kumpul di masjid. Setelah itu, ayo dibagi-bagi. Yang kelas 1 di sana. Yang kelas 2 di sini. Yang kelas 3 di sini. Ada pengelompokan-pengelompokan. Paham ikhwan? Hadis juga demikian. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal mengelompokkan hadis-hadis berdasarkan apa tadi? Sahabat. Hadis-hadisnya Abu Bakar dikumpulkan sendiri. Hadis-hadisnya Umar dikumpulkan sendiri. Hadis-hadisnya Utsman dikumpulkan sendiri. Terus demikian. Baik. Kemudian ada metode yang lain, yaitu mengumpulkan hadis berdasarkan bab-bab fikih. Ya. Diawali dulu dengan Kitabut Thaharah, kitab Thaharah, tentang masalah Thaharah bersuci, dikumpulkan sampai selesai. Kemudian Kitabus Shalah sampai selesai. Kitabuz Zakah sampai selesai. Kitabus Siyam sampai selesai. Kitabul Hajj sampai selesai. Kemudian berikutnya ada Kitabul Buyu', ya. Akhir. Itu namanya kitab-kitab apa? Sunan. Ada Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Baik. Dan antum harus belajar. Apalagi tulabul ilm, harus belajar. Agar mengerti sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Masih panjang perjalanan ikhwatil kiram. Nah, terus ada metode yang lain. Jadi metode itu sangat banyak. Ada metode yang khusus mengumpulkan hadis-hadis sahih. Maka muncullah kitab sahih apa? Al-Bukhari. Ada sahih apa? Muslim. Bahkan ada ulama yang mengumpulkan hadis-hadis palsu. Dikumpulkan khusus. Bukan untuk diamalkan. Tetapi agar manusia tahu ini loh hadis palsu. Seperti Ibnul Jauzi misalnya. Ibnul Jauzi, ya, hadis-hadis palsu dikumpulkan. Kemudian setelah itu diurutkan berdasarkan bab. Kitabut Thaharah, kitab tentang bersuci. Hadis-hadis palsu tentang apa? Wudu. Hadis-hadis palsu tentang tayamum. Hadis-hadis palsu dikumpulkan semuanya. Bukan untuk diamalkan. Tapi untuk apa? Kita berhati-hati. Coba dilihat ikhwan, perhatikan baik-baik. Apakah ini merupakan bentuk penjagaan Allah atas agama yang mulia ini? Jawabannya apa? Iya. Allah menjaga agama ini dengan sempurna. Apa ada selain Islam yang seperti itu? Ucapan para nabinya dikumpulkan, dijaga. Tidak ada. Memang Allah takdirkan ini. Syariat yang terakhir ini. Syariat Rasul alaihi salatu wassalam. Yang Allah jadikan sebagai syariat yang terakhir.
nasihah yang menghapuskan syariat sebelumnya, ya, dijaga oleh Allah bahkan sampai nanti hari kiamat, dijaga. Al-Quran itu akan ada sampai menjelang hari kiamat. Ya, kalau pas hari kiamatnya sudah dicabut gitu. Tidak ada lagi tulisan-tulisan di mushaf, sudah diangkat semua. Tidak ada lagi orang yang hafal Al-Quran, tidak ada lagi bahkan ucapan Allah sudah tidak ada lagi. Itu terakhir kali. Sebelum datang hari kiamat, Allah utus angin yang sangat lembut, selembut sutra. Tidaklah angin itu melewati seorang yang beriman kecuali mati orang beriman itu. Sehingga tidak tersisa di muka bumi ini seorang pun dari orang yang beriman. Tidak ada yang beriman. Baru, ya, ketika yang tersisa di muka bumi ini adalah orang-orang yang jelek, ditegakkan apa? Qiyamah. Hari kiamat. Al-Quran dijaga sampai hari kiamat. Ya, yakni menjelang hari kiamat. Sudah sangat dekat hari kiamat. Demikian pula hadis Nabi alaihi salatu wassalam dijaga sampai akhir zaman nanti. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam kisah Dajjal. Kisah apa? Dajjal. Ketika Dajjal bertemu dengan seorang pemuda yang saleh. Ya. Dibelah oleh Dajjal, dibunuh. Sehingga terbelah menjadi dua pemuda ini. Sampai Dajjal berjalan di antara dua tubuh pemuda yang dibelah ini. Kemudian setelah itu Dajjal mengatakan, "Kum, bangun kamu." Ternyata hidup lagi, padahal sudah mati. Siapa yang menghidupkan? Dajjal. Allah, ya, bukan Dajjal. Dajjal itu hanya bilang, "Kum, bangun." Dan bangun, bukan Dajjal. Dajjal tidak bisa menghidupkan. Cuman Allah Subhanahu wa taala menghendaki demikian terjadi. Dibunuh mati. Lalu kemudian kum, bangun lagi. Biidznillah. Wa masyiatih, dengan kehendak Allah dan masyiahnya. Kemudian setelah itu Dajjal mengatakan, kamu sudah saya matikan. Sekarang kamu sudah saya hidupkan. Percaya tidak aku adalah Allah? Karena Dajjal mengaku dirinya sebagai apa? Allah. Kata pemuda ini, tidak, wallahi demi Allah, saya semakin yakin kamu adalah Dajjal yang dikabarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam kepada kami. Berarti hadis itu sampai pada zaman siapa? Dajjal. Karena pemuda ini menyebutkan hadis. Ya. Saya semakin yakin kamu ini Dajjal. Sebagaimana saya mendapatkan berita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yakni hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Intinya, ya, hadis Nabi alaihi salatu wasallam dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa taala dari masa ke masa. Dari zamannya Rasul alaihi salatu wassalam, di abad yang pertama, abad yang kedua, abad yang ketiga, abad yang keempat, dengan berbagai macam metode apa? Penulisan hadis. Dan di antara metode penulisan hadis atau pengumpulan hadis, ya, di antara para ulama, ya, ada yang mengumpulkan hadis secara khusus tentang fadhailul a'mal. Nah, masuk sekarang. Jadi ada di antara para ulama yang mengkhususkan untuk menyebutkan hadis-hadis tentang apa? Fadhail al-a'mal. Fadilah, keutamaan apa? Amalan. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Sekarang antum bisa tulis atau sebagai faedah. Di antara para ulama yang menulis tentang masalah ini, ya. Baik. Atau sebelumnya, apa ini maksud dengan buku-buku tentang fadhailul a'mal? Apa itu buku fadhailul a'mal? Ya. Baik. Fadhailul a'mal hiyal kutub allati jama'a fiha musannifuha ahadits at-targhib fil a'mali salihah wal aqwalil hasanah wan niyatil khalisah. Saya ulangi. Kitab tentang fadhailul a'mal adalah, ya, atau disebut juga at-targhib wa tarhib. At-targhib wa tarhib adalah kutub, adalah kitab-kitab allati jama'a fiha, kitab-kitab yang para penulisnya
mengumpulkan dalam kitab itu hadis-hadis yang berisi targhib. Targhib yakni dorongan, motivasi. Fil a'malis salihah. Motivasi untuk beramal saleh. Wal aqwalil hasanah. Motivasi untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Wan niyatil khalisah. Dan motivasi untuk seorang memperbaiki niat. Jadi kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang berisi motivasi untuk beramal soleh, motivasi untuk berucap yang baik, dan motivasi untuk beramal dengan niatan-niatan yang apa? Khalisah. Nah, atau juga berisi tentang ancaman-ancaman. Wa hadis at-targhib, dan juga disebutkan hadis-hadis tentang targhib, ancaman-ancaman. Minal a'malis sayyi'ah, dari amalan-amalan yang sayyi', yang jelek. Wal aqwalil qabihah, dan ucapan-ucapan yang qabihah, yang jelek. Wan niyatil fasidah, atau niatan-niatan yang fasid, yang rusak. Nah, sebagaimana di dalam kitab itu juga disebutkan pahala-pahala amalan. Inilah buku Targhib wa Tarhib, dan juga buku Fadailul A'mal. Fadail apa? Al-amal. Dan kalau kita lihat tarikh, ya, sejarah, ternyata buku ini atau metode yang seperti ini sudah ada sejak abad yang ketiga. Sudah ada sejak abad yang ketiga. Ada sebuah buku, antum bisa tulis beberapa judul buku terkait dengan bab ini. Di antaranya yang pertama adalah kitab At-Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Ibnu Zanjuyah. Ada buku yang berjudul At-Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Ibnu Zanjuyah tahun 251, meninggal tahun 251. Ibnu Zanjuyah. Kemudian ada lagi buku dengan judul Sawabul A'mal Az-Zakiyah. Sawabul A'mal. Sawabul A'mal. Pahala-pahala amalan-amalan yang zakiyah, amalan-amalan yang baik. Ditulis oleh Abu Syekh Al-Asbahani, seorang ulama yang ma'ruf. Abu Syekh Al-Asbahani. Meninggal pada tahun 369. Berarti abad yang keempat. Nah, antum dengar saja sudah cukup ya. Ternyata perjuangan para ulama demikian apa? Ya. Panjang. Baik. Kemudian berikutnya yang ketiga, di antara kitab-kitab yang berisi tentang amalan-amalan soleh, motivasi amalan-amalan soleh, dan ancaman dari amalan-amalan yang buruk, adalah kitab dengan judul At-Targhib wa Tarhib lil Hafidh Al-Mundhiri. Al-Mundhiri, Imam Al-Mundhiri, yang meninggal pada tahun 656. Dan buku inilah yang kemudian oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, dipisahkan antara yang sahih dan yang dhaif. Maka ada kitab sahih Targhib wa Tarhib dan ada dhaif Targhib wa Tarhib, ya, oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi Syekh Al-Albani memisahkan kitab Al-Mundhiri ini. Kitabnya Al-Mundhiri yang berjudul At-Targhib wa Tarhib. Kemudian yang keempat adalah buku yang akan kita pelajari ini, ikhwan, yang akan kita baca. Buku dengan judul Fadailul A'mal. Apa judulnya? Fadailul A'mal. Jadi ini bukan bukunya Al-Kandahlawi. Fadailul A'mal. Ya, yang biasa dibaca oleh apa? Jama'atut Tabligh. Bukan, ini buku lain ini. Baik. Kalau Al-Kandahlawi itu yang menulis, baik, itu meninggal pada tahun 80-an, 1980-an. Nah, yakni baru-baru. Ini abad-abad belakangan. Judulnya Fadailul A'mal, atau lebih dikenal dengan Tablighi Nisab. Biasa dipegang oleh Tablighiyun. Ini bukan itu, ya. Baik.
Lain ini ikhwatil kiram. Kitab dengan judul Fadailul A'mal yang akan kita baca bersama. Yang ditulis oleh Al-Hafidh Diyauddin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Diyauddin Muhammad ibni Abdul Wahid Al-Maqdisi. Yang meninggal pada tahun 646. Ya, meninggal sebelum Al-Hafidh Al-Mundhiri. Baik, jadi yang menulis kitab Fadailul A'mal yang sedang kita pelajari adalah Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Baik, yang dikenal dengan Diyauddin Al-Maqdisi. Dan beliau punya kitab yang sangat bagus, yaitu Kitabul Mukhtarah. Kitab Al-Mukhtarah yang berisi hadis-hadis sahih. Beliau mengumpulkan hadis-hadis sahih ya dalam kitabnya yang berjudul Al-Mukhtarah. Diyauddin Al-Maqdisi. Nah. Kemudian ikhwatil kiram rahimakumullah, yang kelima di antara buku yang mengumpulkan di dalamnya At-Targhib wa Tarhib adalah kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kalau ini insyaallah semua ya sering mendengar kitab Riyadhus Shalihin. Siapa yang menulis? Pernah dengar belum? Pernah ya? Di mana mendengar? Hah? Di taklim. Taklim mana? Ini atau sebelumnya? Hai, siapa yang menulis? Riyadhus Shalihin. Siapa yang menulis, ikhwan? Imam Nawawi ya. Nawawi, Riyadhus Shalihin. Ini juga termasuk kitab At-Targhib wa Tarhib. Karena di antara hadis-hadis yang disebutkan di dalamnya adalah motivasi untuk beramal soleh. Motivasi untuk memperbaiki jiwa. Iya. Makanya kalau antum lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang pertama adalah Kitabul Ikhlas, tentang ikhlas. Ada Kitabut Taubah, ada Kitabus Sabr, tentang sabar, ya. Nah, ada dorongan untuk beramal soleh dan seterusnya. Nah, ikhwatil kiram rahimakumullah. Jadi ini sedikit muqaddimah, ya, muqaddimah. Baik, agar kita mengerti bahwasanya, ya, ditulisnya kitab-kitab para ulama sampai kepada kita. Ada kitab Sahihul Bukhari, ada Sahih Muslim. Sebelumnya ada kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Sebelumnya lagi ada kitab Muwatta Imam Malik. Ya. Dan sebelumnya lagi ada tulisan-tulisan. Ya, karena tadi dikumpulkan secara massal dan dengan perintah ya khalifah di masa pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz. Tulisan-tulisan itu semuanya ya, dan fase-fase serta metode-metode penulisan para ulama ini semakin memperjelas gambaran di hadapan kita bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan sebab-sebab terjaganya syariat ini. Sebab-sebab terjaganya apa? Syariat ini. Naam. Wabillahi taufiq. Hampir maghrib ya. Terus tambah sedikit ya kawan ya. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Setelah kita mengetahui kitab Fadailul A'mal adalah di antara karya para ulama ya yang tidak lepas dari rantai tadi ya, penulisan. Sejak zaman Nabi, para tabi'in sampai kemudian tertulislah buku-buku yang seperti ini. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang muallif, tentang penulis kitab ini, Naam. Baik. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Adapun tentang muallif, tentang penulis kitab ini ya. Beliau bernama Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi. Nah, itu nama beliau. Kunyahnya Abu Abdullah
Abu Abdullah, dan beliau memiliki julukan Dhiyauddin. Abu Abdullah Dhiyauddin Muhammad ibni Abdul Wahid Al-Maqdisi. Beliau lahir pada tahun 569. Dan guru beliau banyak. Sampai dikatakan wa kataba an aktsar min 500 syekh. Beliau menulis hadis lebih dari 500 syekh. Kalau ini lebih sedikit daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari lebih dari 1000 guru beliau. Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi, ya, beliau menulis lebih dari 500 syekh guru. Dari Damaskus, Dimashqiyin, dari Baghdad Al-Baghdadiyin, dari Asbahaniyin atau Naisaburiyin, dari segala penjuru. Baik. Di antara pujian para ulama, qala Al-Mizzi, berkata Al-Mizzi. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Al-Mizzi. Siapa Al-Mizzi? Al-Mizzi ini mertuanya Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir yang menulis kitab apa? Tafsir Ibnu Katsir. Al-Mizzi ini mertuanya. Ya. Baik, dan beliau adalah guru dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa Ibnul Qayyim, wa Zahabi. Nah, Imam Zahabi. Ini Al-Mizzi. Azan enggak? Belum. Baik. Qala Al-Mizzi, berkata Al-Mizzi. Ini pujian Al-Mizzi tentang penulis buku ini. Al-Dhiya'u a'lamu bil hadithi war rijal min al-Hafidh Abdul Ghani. Al-Dhiya, yani Dhiyauddin Abu Abdullah Muhammad ibni Abdul Wahid Al-Maqdisi. Beliau ini, kata Al-Mizzi, a'lamu bil hadis, lebih mengerti, lebih berilmu tentang hadis, war rijal, dan lebih berilmu tentang rawi-rawi hadis, minal hafidh, daripada Al-Hafidh Abdul Ghani. Abdul Ghani Al-Maqdisi ma'ruf sebagai ahlul hadis, karena beliau adalah penulis kitab Umdatul Ahkam. Baik, kitab Umdatul Ahkam ma'ruf, masyhur ya. Yang menulis adalah Abdul Ghani Al-Maqdisi, yang meninggal pada tahun 600 Hijriah. Ini sebelumnya. Abdul Ghani Al-Maqdisi lebih dulu daripada Abdul Wahid, yani Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Abdul Ghani Al-Maqdisi meninggal pada tahun 600 Hijriah. Itu dikatakan oleh Al-Mizzi rahimahullah, al-Dhiya'u a'lam bil hadithi war rijal min al-Hafidh Abdul Ghani. Beliau ini Muhammad bin Abdul Wahid Dhiyauddin Abu Abdullah lebih berilmu tentang hadis dan lebih berilmu tentang rijal daripada Al-Hafidh Abdul Ghani. Abdul Ghani Al-Maqdisi sendiri ma'ruf dengan ilmunya, luasnya ilmunya. Lalu dikatakan Dhiyauddin lebih berilmu lagi. Nah, beliau adalah ahlul hadis, salah seorang ulama ma'rufin. Baik. Beliau memiliki banyak murid, ya. Dan beliau juga memiliki beberapa kitab yang beliau tulis. Di antaranya adalah kitab yang akan kita pelajari ini, yaitu kitab Fadailul A'mal, dan juga beliau punya kitab dengan judul Al-Ahadits Al-Mukhtarah. Al-Ahadits Al-Mukhtarah, yang mengumpulkan di dalamnya hadis-hadis yang sahih, yang ini tentunya adalah termasuk di antara karya yang besar. Wa dzakara Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa Zarkashi mengatakan anna tashihahu a'la maziyatan min tashihil hakim. Apa yang dilakukan oleh Dhiyauddin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, pensahihan beliau lebih kuat daripada pentashihan Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Ini semuanya ya menunjukkan tentang kedudukan
beliau Diyauddin Al-Maqdisi di kalangan para ulama rahimahumullah, penulis kitab Fadailul A'mal yang akan kita baca bersama insyaallah taala. Ini barangkali yang bisa kita sebutkan sebagai muqaddimah. Naam, sebelum kita membaca kitab Fadailul A'mal, semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.